Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 278 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 3 Februari 2023 diambil dari kitab Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Huwai peho gabi bangso na bulun, jala paspasok kumaho, jala pabalgaw kuguarmu, asa gabi pasu-pasuho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan memang menciptakan manusia dengan akal budi sehingga dia menjadi mitra kerja Allah. Manusia mampu untuk melakukan apa yang baik dan apa yang jahat. Dan di dalam kehidupan kita dapat berpikir apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Tetapi kita harus mengakui bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini, tidak semua segala sesuatu harus dapat diukur dengan logika. Tetapi kita bisa menerima itu dan percaya itu dengan iman. Itu sebabnya dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang mari katakan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita dengan iman sama seperti Abraham yang dipanggil Tuhan dan menjadi seorang perantauan, tetapi dia pergi tanpa bersungut-sungut, tanpa bertanya kepada Tuhan apa dan bagaimana kehidupan nantinya, tetapi dia hanya percaya kepada janji Tuhan. Janji itu adalah yang menjadi nas kita untuk hari ini, yaitu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya ketika Abraham dipanggil, dia sudah tua dan tidak mempunyai seorang anak pun. Istrinya juga sudah tua, yang menurut ilmu manusia itu tidak akan memungkinkan untuk melahirkan. Tetapi janji Tuhan kepada dia dikatakan di situ ada 3, yaitu engkau menjadi bangsa yang besar, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana dia menjadi bangsa yang besar sementara satu keturunan pun tidak ada dia miliki. Tetapi Abraham pergi bersama dengan istrinya. Yang kedua dikatakan di situ, aku akan memberkati engkau bagaimana dia diberkati di tanah orang yang tidak dia kenal. Sementara dia harus meninggalkan semua harta yang dia miliki daripada ayahnya, orang tuanya. Dia meninggalkan zona nyamannya. Tetapi Abraham ikut perintah Tuhan. Yang ketiga dikatakan di situ, membuat namamu masyhur, bagaimana seorang pendatang, orang asing bisa terkenal di tempat orang lain.
Itu sangat mustahil, tapi Abraham percaya dan dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Dia mau melaksanakan perintah Tuhan karena dia beriman, dan dikatakan di situ, engkau akan menjadi berkat. Damang dainang saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, mungkin dalam kehidupan kita saat ini, kita mungkin sering ragu-ragu dengan kehidupan masa mendatang kita, kehidupan keturunan kita. Tetapi dikatakan kepada kita, dengan iman kita bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Banyak orang-orang tua saat ini yang khawatir bagaimana dengan anak-anaknya, dengan keturunannya, cucu menantunya. Karena apa? Anaknya sudah bekerja tapi belum menikah. Sudah berumah tangga tetapi belum mempunyai anak. Sehingga itu semuanya menjadikan kita seakan-akan tidak merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah bekerja dengan baik tetapi tetap juga miskin. Membuat kita ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan engkau berkat. Tetapi kita harus ingat kembali bahwa Tuhan memberkati kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkat yang kita terima juga akan kita persembahkan, akan kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita, bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga semakin banyak orang yang merasakan berkat Tuhan. Oleh karena itu, yakinkan dirimu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, kita mau sungguh-sungguh untuk ikut melayani Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita, keluarga kita, maka Tuhan akan memberkati kita dan Dia akan senantiasa menyempurnakan berkat-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Jadilah berkat dan hitunglah berkat Tuhan yang sudah kau terima, sehingga engkau juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kamu. Jangan pernah bangga dengan berkat yang kau miliki tetapi tidak dirasakan oleh orang lain. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kau terima tetapi tidak mampu berbagi kepada orang lain. Tetapi jangan juga terganggu iman percayamu karena segala sesuatu yang kau inginkan belum tercapai, karena kita tahu bahwa Tuhan tahu kapan waktunya untuk memberi, kapan waktunya untuk menolong kita, kapan waktunya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam iman yang teguh, sama seperti iman Abraham. Walaupun anaknya harus dia persembahkan, tetapi dengan iman dia mengikuti itu, dan dia berkata kepada Ishak anaknya yang bertanya kepadanya, Tuhan tahu apa yang dipersembahkan kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup beriman yang teguh, tidak goyah oleh karena kekurangan-kekurangan, oleh karena kelemahan-kelemahan, tapi kami tahu bahwa Engkau memilih kami untuk menjadi berkat, dan kami harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah alat Anda untuk melayani kerajaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Horas.